Jadi, terima kasih saya dengan Mbak Hanif selaku owner Aslan Food. Varian produk di Aslan Food sendiri apa aja? Jadi kita tuh ngolah ayam dan juga ikan. Untuk variannya banyak sih, ada belasan, sekitar 15 atau 16 varian. Tapi kita fokusnya ke dimsum, olahan dimsum. Untuk produk unggulan dari Aslan Food sendiri itu apa? Produk andalannya ya. Unggulan yang pasti ya dimsum. Jadi kita kan terkenal dengan produsen dimsum dan juga kulit dimsum. Produk unggulannya untuk yang produk olahan itu saat ini ya, karena di Jogja dan sekitarnya itu ayam lebih unggul karena mungkin minim alergi ya, dan banyak orang kan tesnya bisa masuk. Itu untuk ayam kan kita variannya juga bermacam-macam. Ada ayam original, keju, jamur, pedes gitu. Terus ikan kan kita ngolah tuna, cumi, udang gitu. Jadi dari udang misalnya kita olah lagi jadi beberapa varian kayak lumpia udang, dimsum udang, udang rambutan gitu. Jadi dari satu bahan bisa ke banyak varian. Untuk bahan baku ini kan ada kan udang, terus ikan. Bahan baku lainnya itu apa aja? Bahan baku lainnya kan bahan utama itu ya, ayam dan persifutan. Bahan lainnya ya sayuran kayak wortel, kemudian jamur, dan juga sayuran-sayuran lainnya. Misalnya kan ada campurannya itu sayuran yang itu untuk topping keju, kita kan ada seledri. Terus untuk bahan baku kulitnya kan yang hijau itu sawi, pakai sawi. Yang kuning kita pakai kunyit gitu. Kulitnya tuh dari tepung? Iya, dari terigu. Kalau kulitnya sendiri itu produksi sendiri atau? Iya, produksi sendiri. Oh, berarti semuanya diproduksi sendiri, cuma beli bahan baku mentahnya? Iya. Oh. Kalau penyimpanan sendiri yang bagus itu gimana? Jadi untuk penyimpanan, saya pernah bikin video tutorial atau video edukasi ya. Untuk frozen food itu setelah selesai dibentuk, dikukus matang, itu setelah dingin kan kita packing. Nah, setelah packing itu kita wajib simpan pembekuan cepat dulu. Setelah beku, pasti beku, sudah dipastikan beku, kita baru pindah ke freezer box. Tapi kalau dari mateng terus kita tumpuk di freezer box, itu tengahnya atau bawahnya itu kan masih belum beku ya. Jadi pembekuan yang lambat itu mempengaruhi rasa. Tuh, jadi harus pembekuan cepat dulu baru pindah ke yang freezer box. Untuk kayak persatuan dimsum itu satuannya takarannya berapa biasanya tuh yang diisi itu untuk isiannya? Jadi beda-beda ya Mas ya. Jadi bergantung variannya. Tapi rata-rata untuk yang bentuk yang bulat itu 20 gram. 20 gram, kulitnya 6 gram. Jadi kalau matang itu sekitar 28 gram satu bijinya. Produksi di Aslan Food apakah dilakukan setiap hari atau gimana? Setiap hari, Senin sampai Sabtu. Kadang Minggu juga produksi kalau kita kejar target. Oh. Setiap hari. Tanggal merah pun masuk kecuali hari raya. Bahannya ya dari bahan baku kita terima, kita cek kualitas dan juga kemudian digiling, kemudian diaduk pakai mixer. Selesai jadi adonan, masuk ke ruang ruang pembentukan, dibentuk. Kita masih manual semua sih pembentukannya. Dan masuk ke ruang penggorengan atau pengukusan. Setelah dingin kan kita packing. Nah, setelah packing itu kita wajib simpan pembekuan cepat dulu. Setelah beku,
pasti beku, sudah dipastikan beku, kita baru pindah ke freezer box. Terus untuk selanjutnya proses pemasaran produk, yang pertama untuk sehari dapat jual dimsum berapa kilo atau berapa ratus kemasan? Jenis varian yang kita produksi itu kan sehari paling 4 atau 5 varian aja. Itu beda-beda Mas. Jadi kalau untuk dimsum yang bentuknya bulat semua kita bisa capai di angka 5.000 piece. Tapi kalau untuk yang kita gabung dengan yang ekado, kita gabung dengan yang namanya nugget sama udang rambutan, itu turun karena kan prosesnya lebih lama. Itu cuma dapat 4.000 gitu. Terus proses pemasaran dari produk Asan Food itu melalui apa, Mbak? Saat ini punya cabangnya online sama offline. Untuk yang offline ini kita tuh ke toko frozen, ke supply ke penjual event dan juga penjual kaki limanan, sama ke reseller sih. Kemudian yang online, nah ini online ini kita kan kelola Instagram, Shopee, sama ada website. Jadi Untuk customer dari produk Asan Food ini dari kalangan apa aja? Apakah ada ibu rumah tangga, remaja, atau anak kecil? oke, kita nyasarnya produk ini bisa untuk semua kalangan ya, dari balita sampai lansia pun bisa. Jadi makanya pangsa pasarnya luas. Pangsa pasarnya yang pertama misalnya penjual event. Dari penjual event itu kan semua orang bisa beli, dari lansia sampai balita, dari kan bisa makan. Jadi dari situ kita sasar semuanya aja. Order paling banyak kita supply ke penjual event. Penjual event yang Iya, paling dan banyak. juga toko frozen food. Itu yang paling banyak. Iya. Oh. Berarti ya kayak reseller lagi maksudnya. Iya. Nanti Kerjasama. Iya. Sejauh ini adakah kendala yang dihadapi dalam melakukan usaha ini, Bu? Untuk kendala saat ini saya merasa tidak ada kendala. Soalnya saat penurunan omset itu kan menjadi evaluasi dan juga untuk kita berkembang ya, gimana caranya kita naikkan omset lagi. Itu misalnya kita bikin varian baru, kemudian kita mau ganti packaging. Ini rencana mau ganti packaging yang lebih profesional. Kemudian kita bantu para reseller untuk buatkan konten. Jadi promosi, kita bikin ide-ide promonya, misal beli 10 berarti 1, atau misal bulan ini free ongkir seluruh Jogja kayak gitu. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the bed.